Sebelumnya makasih untuk kakak udah ngeluangin waktunya dan ngasih kesempatan untuk kita untuk wawancara pada hari ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Mariska Syasyaira, saya dari program studi Teknik Industri Angkatan 2023 dan teman-teman saya juga sama dari Teknik Industri 2023. Nah, tujuan kita wawancara itu adalah untuk memenuhi tugas perencanaan produksi di semester 4 ini. Sebelumnya dari kakak mungkin boleh perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia. Saya merupakan owner dari Hamil Donat dan kebetulan juga alumni dari Institut Teknologi Sumatera juga. Mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya saja ya Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu motivasi kakak buat membangun usaha ini seperti apa Kak? Motivasi ya, menginspirasi ya, gitu ya. Sebenarnya inspirasi saya untuk membangun bisnis ini lebih ke basic sih sebenarnya, basic saya ini sebenarnya pebisnis gitu loh. Jadi memang dari sekolah SMA udah suka jualan gitu. Jadi ngambil teknologi pangan, yang mana di teknologi ini pun kita banyak belajar. Untuk keunggulan produknya mungkin tadi ya gitu ya. Kita pertama produknya itu orang itu siapa yang nggak tahu gitu. Jadi kita bukan produk baru yang nggak banyak orang tahu. Jadi memang basicnya roti yang orang udah tahu nih donat tuh kayak gitu. Tapi kita modifikasi, kita coba scale up gimana caranya biar donat yang biasa orang kenal itu jadi nggak biasa gitu. Jadi lebih menarik, baik, lebih enak dilihat gitu, otentik dan tentunya catching ya gitu. Apalagi kan buat mahasiswa sekarang kalau misalnya mau ngasih gift ke orang gitu kayaknya yang catching gitu ya, cantik gitu. Jadi biar bisa instagramable. Jadi lebih ke situ sih improve-nya. Jadi kita juga menghadirkan cara penyajian yang berbeda juga, yang biasanya dipajang di etalase. Ini kita dibuat made by order gitu. Untuk sistem made by order, jadi di topping dadakan. Misalnya kita di toppingin dadakan. Terus tapi dari harian juga kita menyesuaikan target pasar juga. Jadi kadang ada orang tua yang nggak terlalu suka manis banget sih. Kita tetap menyediakan varian nasi. Terus ada kaum ini yang memang sukanya kuning gitu, kita juga menyediakan. Jadi menyesuaikan proporsi dari makanan sendiri. Sih kita di minimal di paling sedikit 10 karyawan sekarang ada 10 orang, 4 orang. Lebih 3,5 jam karena kan kita butuh proofing, didiemin dulu biar terus digoreng. Bukan, kalau kita donat susu. Karena kenapa bukan donat kentang gitu, karena kan kita ada isiannya. Nah, kentang itu identik dengan manis kan ya gitu. Kalau misalnya kita kan ya, kalau donat polos kentang itu kan enaknya pakai gula gitu aja. Kalau misalnya pakaiin filling, pakaiin topping itu enak gitu, karena udah terasa di kentangnya. Dan di kentang itu kita nggak bisa ngasih proporsi manis, mau dikurangin gula segimana pun pasti akan tetap kerasa manis kentangnya. Makanya kita nggak pakai kentang. Kalau untuk bahan baku sih ada beberapa yang stok ya, yang tentunya kita bahan baku yang stok itu yang dipakai continue setiap hari. Dan ada juga supplier telur, tepung gitu ada. Rata-rata sekarang di 2 outlet itu di 500-600. Modal dan bahan baku ya, modal itu sebenarnya sehari produksi kurang lebih kita di 500 ribuan lah, 500 ribu sampai 1 juta lah gitu, tergantung produksi juga sih. Kalau untuk bahan baku ya biasa sih ya, telur, tepung, ragi. Terus kita nggak pakai bahan pengawet ya, karena kan target kita untuk anak-anak juga, jadi biar aman kalau dia sering beli. Terus garam, mentega, ya basic itu lah, nanti kalian coba cari sendiri. Kalau bahan baku sama aja sih. Kita yang paling murah 5.000, start from 5.000 sampai 10.500. Untuk harian ada 26 harian. Kenaikan harga sih kalau untuk yang nggak signifikan sih, kita naiknya gopek aja gitu, karena dari awal tuh aku udah buat HPP yang
kalau misalnya ada suatu hari ada kenaikan bahan baku yang sampai melejit, kita masih aman. Kalau untuk perencanaannya kan pasti kita awal tuh kan nggak langsung ada karyawan ya. Nah makanya pentingnya buat teman-teman yang mau bisnis kuliner khususnya itu kita harus tahu dapur dulu gitu, kita harus tahu produksi, kira-kira kalau misalnya produksi dengan bid sekian tuh dengan kemampuan manpower atau karyawan segi 2 orang atau 3 orang cukup nggak sih gitu. Nah nanti ketika terus pas kita masih nyemplung di lapangan, apa aja sih yang harus ada di lapangan itu, misal kita harus ada resep nih gitu, harus ada standar dari resep itu, dari flow chart nih, dari flow proses itu dari bahan baku, misalnya ada treatment bahan bakunya harus apa, harus pengecekan ini itu dari bahan baku, kemudian masuk ke premis resep. Nah di premis resep itu kita harus butuh apa, timbangan dan lain-lain gitu, harus butuh telitian ini, harus butuh SOP ini. Jadi setiap flow proses itu harus ada SOP-nya. Cara masukin bahan baku ke mixer itu gimana. Nah itu jadi ketika kita udah punya karyawan, ya udah kita udah tahu nih dari hulu ke hilirnya. Ketika ada karyawan ya udah kita tinggal buat SOP itu, tinggal menjelaskan ke mereka, training berarti sehari 2 hari. Ya udah kalau memang nggak sesuai SOP, mereka di training lagi gitu, udah bisa. Jadi nggak asal kita melepas gitu loh. Jadi harus ada standar, semuanya ada standarnya. Cara cleaning juga, cleaning alat juga ada gimana, harus pakai air panas biar benar-benar bakteri di dalam itu tuh hilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi dari kelompok 3 RTIB dalam mata kuliah perancangan dan pengendalian produksi yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Iqbal STMM. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perencanaan produksi pada UMKM Humble Donut, sebuah usaha rumahan yang bergerak di bidang produksi donat sejak tahun 2020 dan berlokasi di Bandar Lampung. Melalui studi ini, kami ingin menunjukkan bagaimana Humble Donut mengelola proses produksinya mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam memenuhi permintaan pasar. Jadi, yuk simak penjelasan selengkapnya. Sebelum masuk penjelasannya, ini dia anggota-anggota dari kelompok kami. Dalam industri makanan dan minuman, perencanaan produksi memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran proses operasional dan memastikan setiap permintaan pelanggan bisa terpenuhi dengan baik. Salah satu contohnya adalah UMKM Humble Donuts, sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang produksi donat. Sebagai bisnis yang terus berkembang, Humble Donut menghadapi tantangan dalam mengelola proses produksinya agar tetap efisien dan mampu menyesuaikan diri dengan permintaan pasar yang dinamis. Melalui studi ini, kami mencoba menganalisis bagaimana Humble Donut menerapkan berbagai konsep dalam perencanaan produksi, mulai dari forecasting, perencanaan agregat dan disagregat, material requirement planning atau MRP, hingga manajemen inventaris. Tak hanya itu, kami juga akan membahas sistem manufaktur yang digunakan dalam proses produksi serta tantangan-tantangan yang dihadapi selama operasional berlangsung. Nama UMKM ini adalah Humble Donut dengan bidang usahanya yaitu produksi dan penjualan makanan. Lokasinya berada di Jalan Ganggung 2, Pekor, Kecamatan Wehaling, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141. Tahun berdirinya adalah 2020 dan pemiliknya bernama Nina Lutfia Munawaroh. Jenis produk yang dijual adalah berbagai varian donat. Sistem penjualannya offline store dan online via sosial media. Target pasarnya semua kalangan. Nah, keunggulan donat ini sendiri yaitu donatnya homemade dengan bahan berkualitas, dengan harga terjangkau dan varian rasanya menarik. Konsep perencanaan produksi. Jadi di UMKM Humble Donut ini, mereka memiliki konsep perencanaan produksi yang mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan produksi berjalan dengan efisien dan juga sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Ada beberapa konsep yang diterapkan dalam perencanaan produksi mereka. Yang pertama yaitu forecasting atau peramalan permintaan. Humble Donut menggunakan peramalan untuk memprediksi permintaan donat berdasarkan tren, penjualan sebelumnya, musim, dan juga faktor lainnya, seperti acara atau promosi tertentu. Dengan ini mereka dapat mempersiapkan jumlah produksi yang sesuai untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok.
Selanjutnya itu aggregate planning atau perencanaan agregat. Dalam perencanaan agregat, Humble Donut mengatur kapasitas produksi dalam jangka menengah, misalnya bulanan. Mereka menentukan berapa banyak donat yang harus diproduksi untuk memenuhi permintaan yang diprediksi sambil mempertimbangkan kapasitas peralatan dan juga tenaga kerjanya. Selanjutnya itu disaggregate planning ataupun perencanaan disagregat. Setelah perencanaan agregat, Humble Donuts menguraikan rencana produksi lebih detail. Misalnya dalam perencanaan harian atau juga mingguan, untuk menentukan jumlah donat yang diproduksi tiap hari dan bahan baku yang diperlukan. Selanjutnya itu ada inventory management ataupun manajemen inventaris. Humble Donuts juga memanfaatkan sistem manajemen inventaris untuk mengatur stok bahan baku dan produk jadi. Dengan ini, mereka dapat mengontrol stok bahan baku agar tidak kekurangan ataupun juga kelebihan, serta memastikan produk yang dijual tetap dalam kondisi terbaik. Selanjutnya yaitu inventory management atau manajemen inventaris. Humble Donut juga memanfaatkan sistem manajemen inventaris untuk mengatur stok bahan baku dan produk jadi. Dengan ini, mereka dapat mengontrol stok bahan baku agar tidak kekurangan atau kelebihan, serta memastikan produk yang dijual tetap dalam kondisi yang terbaik. Selanjutnya itu data historis demand yang bisa kita lihat pada tabel ini, yaitu dari bulan Juli 2024 sampai dengan bulan Februari 2025. Bisa kita lihat pada tabel ini, yaitu donat dan juga totalnya berjumlah sama. Selanjutnya yaitu perhitungan forecasting. Di sini kita menggunakan dua metode, yaitu moving average dan exponential smoothing. Yang dimana kita tahu bahwa moving average ini memiliki rumus 1/n dalam kurung dt ditambah dt-1 hingga dt ke n. Dan exponential smoothing memiliki rumus alpha dt-1 plus 1 min alpha dikali fd-1. Hasil dari perhitungan forecasting dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam metode moving average, kita mengambil moving average untuk 3 bulan terakhir dan moving average untuk 6 bulan terakhir. Di sini kita tahu bahwa dari perhitungan per unit moving average dalam 3 bulan terakhir untuk bulan Oktober didapatkan 7.400, November 7.700, Desember 7.600, Januari 7.900, dan Februari 7.500, serta Maret 7.500. Dan untuk moving average 6 bulan terakhir dapatkan 7.650, 7.600, dan 7.550. Dan untuk exponential smoothingnya kita menggunakan A sama dengan 0,2 dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu forecasting performance measure. Ini melibatkan MVE, MAD, MAP, serta MSE. Yaitu dimana untuk MFE itu memiliki rumus 1/n, sigma n sama dengan T, yaitu sigma dari DT dikurangi FT. Untuk MFE kita mendapatkan hasil MA 3 bulan terakhir 120, MA 6 bulan terakhir 125, dan ES 172,92. Sedangkan untuk MAD yaitu dengan rumus 1/6 sigma mutlak DT min FT, yaitu dengan hasil moving average 3 bulan terakhir 450, moving average 6 bulan terakhir 325, dan exponential smoothing 401,1. Sedangkan MAP ya dengan rumus 100 bagi 6 sigma mutlak DT min FT dibagi DT dengan MA 3 5,62%, MA 2 4,41%, dan exponential smoothing 5,7%. Untuk MSE itu dengan rumus 1/6 sigma DT min FT kuadrat dengan hasil moving average 3 bulan terakhir 320.000, moving average 6 bulan terakhir 121.250.000, exponential smoothingnya 254 411,43. Nilai MFE negatif pada moving average 6 bulan terakhir menunjukkan bahwa model ini memiliki kecenderungan untuk over forecast, yaitu memberikan nilai prediksi yang lebih tinggi daripada realisasinya. Hal ini bisa menjadi sinyal untuk mempertimbangkan model yang lebih adaptif seperti moving average 3 atau exponential smoothing. Perhitungan aggregate planning selanjutnya akan menggunakan data forecasting moving average 3 bulan terakhir. Dapat kita lihat di tabel berikut. Metode forecasting bulan Maret 2005 yaitu moving average 3 bulan terakhir 7.500, moving average 6 bulan terakhir 7.550, exponential smoothing yaitu 7.588,92288. Selanjutnya yaitu aggregate planning. Kita memiliki rumus aggregate planning yaitu Fn sama dengan AN1 kurang AN kedua kurang AN ketiga dibagi 3, di mana AN ini adalah merupakan setiap 1 bulannya dari bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, dan dibagi menjadi 3. Hasilnya dapat dilihat dari sini dari bulan Maret 2005 hingga Oktober 2025. Planning kita dapat diketahui bahwa jumlah pekerja. Selanjutnya adalah analisis biaya aggregate planning.
Untuk strategi agregat planning, kita dapat diketahui bahwa jumlah pekerja pada produksi yaitu 4 orang, produksi per orang per harinya itu memiliki jumlah 65 unit, kapasitas produk donat maksimal bulan itu memiliki rumus jumlah pekerja dikali produksi dikali hari, yang artinya 4 dikali 65 dikali 30 sama dengan 7.800, sehingga tidak ada masalah kekurangan produksi karena kapasitas lebih besar daripada demand. Hasil dari strategi aggregate planning dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah analisis biaya aggregate planning. Biaya produksi per unit sama dengan 8.000. Biaya produksi itu sama dengan 8.000 dikali 7.800, sehingga mempunyai hasil 60.400.000 rupiah. Biaya penyimpanan 0, karena untuk penyimpanan biasanya di tempat kerja outlet tidak menyewa gedung. Biaya backlog sesuai dengan biaya produksi, karena jika kekurangan stok biasanya mendapatkan di cabang lain. Untuk biaya pekerja yaitu sebesar 3 juta rupiah setiap bulannya. Hasilnya dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu pada bulan Maret hingga Oktober memiliki hasil yang sama, dan untuk biaya produksi yang 62.400.000, biaya inventory 0, biaya backlog 0, biaya pekerja 3 juta, dan total biaya 65.400.000. Disaggregate planning. Disaggregate planning pada UMKM yang kami ambil dihitung menggunakan metode persentase. Proses disagregasi dan penyusunan jadwal lini produksi atau JIP menjadi lebih sederhana karena UMKM Humble Donut ini hanya memproduksi satu jenis produk, yaitu donat. Sehingga seluruh nilai rencana agregat langsung diturunkan ke jadwal induk produksi atau JIP. JIP memiliki nilai permintaan yang konstan dalam setiap bulan karena total permintaan agregat selama 8 bulan ke depan yaitu sebesar 480.200.000 rupiah. Nilai rencana agregat yang tidak berubah setiap bulan juga menjadi alasan yang mengakibatkan JIP, kapasitas, dan biaya total memiliki nilai yang sama secara konsisten. Inventory Management. Inventory dihitung berdasarkan bill of material, MRP atau Material Requirements Planning, Economic Order Quantity, ongkos total pengadaan bahan baku, ROP atau Reorder Point, dan jadwal pemesanan material. Bill of material merupakan bahan baku apa saja yang digunakan. Biasanya, bill of material dihitung berdasarkan satu unit produk. Namun, karena UMKM yang kami ambil adalah makanan, maka bill of material dihitung berdasarkan produksi satu kali dalam sehari. MRP merupakan total kebutuhan bahan baku per bulan. Karena bill material dihitung berdasarkan satu kali produksi dalam sehari, maka MRP tinggal dikalikan saja dengan 30 hari atau jumlah hari dalam satu bulan. Pada Economic Order Quantity, kami mengasumsikan biaya inventory sangat kecil yaitu Rp500 karena biaya inventory pada UMKM Humble Donut ini tidak ada. UMKM ini menggunakan outlet sebagai tempat penyimpanan sekaligus tempat penjualan. Economic Order Quantity digunakan untuk mengoptimalkan frekuensi dan volume pemesanan untuk setiap bahan baku. Hasil Economic Order Quantity memenuhi jumlah MRP kecuali telur ayam, di mana di MRP telur ayam berjumlah 1080 butir, namun di Economic Order Quantity telur ayam hanya berjumlah 882 butir. Ongkos total tahunan pengadaan bahan baku dihitung untuk membantu menentukan kebijakan persediaan yang paling efisien dan juga ekonomis. Tujuan utamanya adalah meminimalkan total biaya yang terkait dengan pengelolaan persediaan bahan baku. Pada UMKM yang kami ambil, ongkos total tahunan bahan baku yang paling besar adalah tepung terigu protein tinggi, dan yang paling kecil adalah garam. ROP atau Reorder Point adalah acuan waktu pemesanan ulang untuk menghindari stock out. Reorder Point dihitung berdasarkan demand harian dikali dengan lead time. Karena semua bahan baku bisa didapatkan di grosir terdekat, maka lead time untuk semua bahan baku adalah 1. Hasil ROP kurang lebih sama seperti bill of material karena jumlah hari kerja adalah 30 hari dalam satu bulan atau tidak ada libur. Sehingga demand harian berjumlah sama seperti bill of material. Jadwal pemesanan material atau MPS ditentukan berdasarkan Economic Order Quantity dan juga Material Requirements Planning atau MRP. Jika Economic Order Quantity sudah memenuhi jumlah MRP, maka order atau pemesanan cukup dilakukan satu kali. Jika belum memenuhi, maka order dapat dilakukan 2 kali. Contohnya seperti pada bahan baku telur ayam. MRP telur ayam adalah 1080 butir, namun Economic Order Quantity-nya adalah 882 butir. Maka pemesanan dapat dilakukan 2 kali pada bulan pertama, lalu 1 kali pada bulan kedua karena masih banyak terdapat sisa bahan baku telur ayam dari bulan sebelumnya. Sehingga pemesanan telur ayam ini dapat dilakukan secara selang-seling setiap bulannya, yaitu 2 kali dan juga 1 kali.
Studi kasus objek produksi sistem manufaktur. Pada studi ini, fokus utama diarahkan pada sistem produksi yang diterapkan oleh UMKM Humble Donut. Sistem produksi digunakan termasuk dalam kategori make to stock, di mana produk donat diproduksi terlebih dahulu kemudian disimpan untuk memenuhi permintaan pasar yang cenderung stabil setiap harinya. Produk yang dipilih sebagai objek studi. Produk yang dianalisis dalam studi ini adalah donat susu, yaitu donat yang dibuat dengan bahan dasar campuran susu dalam adonannya. Donat ini menjadi ciri khas dari UMKM Humble Donut, karena semua jenis donat yang diproduksi menggunakan susu sebagai komponen utamanya untuk menghasilkan tekstur lembut dan rasa yang khas. Penambahan topping yang bervariasi memberikan daya tarik tambahan bagi konsumen. Proses produksi donat. Proses pembuatan donat di UMKM Humble Donut terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu 1. Persiapan bahan baku, 2. Pencampuran dan pengulanan adonan, 3. Pembentukan adonan, 4. Pendiaman adonan atau proofing dalam mesin suhu hangat, 5. Penggorengan, 6. Pemberian topping, 7. Pengemasan dan distribusi. Analisis dan evaluasi proses produksi. Proses produksi di Humble Donut sudah tertata dengan baik. Penggunaan alat produksi seperti mesin pengembang suhu otomatis, cetakan donat, serta peralatan penggorengan yang efisien menunjukkan bahwa usaha ini telah memanfaatkan teknologi sederhana secara optimal. Selain itu, keterampilan pekerja yang sudah terbiasa dengan alat produksi membuat proses produksi berjalan dengan cepat dan juga konsisten. Tantangan dalam perjalanan produksi. Humble Donut menetapkan harga pokok produksi atau HPP di atas rata-rata harga bahan baku sebagai upaya untuk mengantisipasi tantangan produksi seperti fluktuasi. Fluktuasi itu lonjakan besar permintaan dan ketidakstabilan harga bahan baku. Sistem produksi telah berjalan dengan lancar dan peralatan produksi telah memadai. Kebijakan ini diterapkan agar lonjakan harga bahan baku tidak berdampak pada harga jual kepada konsumen. Jadi dalam case di UMKM Humble Donut ini, ketika memang mereka menghadapi lonjakan yang sangat besar, nah mereka tuh tidak terlalu berdampak banget kepada harga jual ke konsumen karena mereka tuh mempunyai ketersediaan barang yang sangat relatif banyak. Sekarang kita bahas keunggulan dan kelemahan sistem produksi. Keunggulan sistem produksi Humble Donut ada pada pemanfaatan alat bantu yang efektif, alur kerja yang terstruktur, serta hasil produksi yang konsisten. Namun, seperti UMKM pada umumnya, tantangan ini bisa muncul ketika menghadapi lonjakan pesanan dalam jumlah besar. Proses yang sebagian masih dalam mengandalkan tenaga kerja manual juga berisiko menimbulkan keterlambatan jika tidak diantisipasi dengan baik dan benar. Oke, pada case ini kita memahami bahwa di UMKM Humble Donut ini mempunyai keunggulan, yaitu pemanfaatan alat bantu yang efektif, alur kerja yang terstruktur, serta hasil yang konsisten. Tapi juga ada kelemahan, karena setiap UMKM pasti ada kelemahan dari sistem produksinya. Seperti kalau di UMKM ini, yaitu ketika pesanan yang melonjak tinggi, ada keterlambatan karena di sini masih memakai tenaga kerja manual seperti itu. Dari hasil analisis kami membuktikan bahwa UMKM Humble Donut telah menunjukkan dengan peralatan yang sesuai dan SDM yang terlatih, proses produksi bisa berjalan efektif dan efisien. Sistem yang diterapkan sudah mampu memenuhi kebutuhan pasar dengan baik, serta memiliki fleksibilitas dalam menghadapi tantangan harian. Jadi UMKM Humble Donut ini telah menunjukkan bahwa peralatan yang mereka miliki itu telah sesuai dan SDM yang telah terlatih. Proses produksi juga yang berjalan dengan efektif dan efisien. Terus juga sistemnya mereka mampu memenuhi kebutuhan pasar atau targetnya market mereka itu dengan baik. Kesimpulan dan saran, sistem produksi Humble Donut sudah sangat mendukung operasional harian. Proses produksi berjalan efisien, peralatan telah menunjang, dan strategi pengendalian biaya sudah diterapkan. Saran ke depan lebih diarahkan pada penguatan manajemen produksi, seperti pencatatan data produksi harian dan pengelolaan stok bahan baku agar lebih struktur. Itulah pemaparan kami mengenai sistem perencanaan dan pengendalian produksi pada UMKM Humble Donut. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan gambaran nyata tentang penerapan konsep produksi di dunia usaha, khususnya UMKM. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.